Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Rahma Amanda, mahasiswi semester 1 kelas D1 dengan NIM 25301130334, Prodi PJJ Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang cabang ilmu hadis, yaitu ilmu Rijalul Hadis. Sebelumnya kita telah mengenal bahwasannya ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang diketahui darinya hakikat riwayat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam apa yang diriwayatkan. Orang-orang yang telah disebutkan oleh Bukhari mulai dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Quraisy sampai yang paling terakhir yaitu Musa, mereka ini disebut periwayat hadis dan rangkaian mereka ini disebut sanad atau rijalul hadis. Sedangkan sabda beliau, barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya adalah yang diriwayatkan atau hadis dinamakan matan. Dan orang yang meriwayatkan hadis dengan semua rijalnya yang disebutkan tadi disebut musnid, sedangkan perbuatannya ini dinamakan isnad atau penyandaran periwayatan. Dari penjelasan di atas tersebut dapat kita mengenalkan istilah-istilah yang sering dipakai, yaitu ada as-sanad. Dalam bahasa artinya menjadikannya sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya. Lalu sanad dalam istilah para ahli hadis yaitu jalan yang menghubungkan kepada matan atau susunan para perawi yang menghubungkan ke matan. Selanjutnya al-isnad adalah mengangkat hadis kepada yang mengatakannya. Lalu musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Dan matan menurut bahasa apa yang keras dan meninggi dari permukaan bumi. Matan menurut para ahli hadis adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad. Lalu ilmu rijalul hadis dinamakan juga dengan ilmu tarik arwat atau ilmu sejarah perawi, yaitu ilmu yang diketahui dengannya keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang yang meriwayatkan darinya, negeri dan tanah air mereka, dan yang selain itu yang ada hubungannya dengan sejarah perawi dan keadaan mereka. Ilmu ini berkaitan dengan perkembangan riwayat. Para ulama sangat perhatian terhadap ilmu ini dengan tujuan mengetahui para perawi dan meneliti keadaan mereka, karena dari situlah mereka menimba ilmu agama. Selanjutnya, kitab-kitab tentang nama-nama sahabat secara khusus. Ada beberapa yang dapat saya sebutkan yaitu as-sahabah, jamak dari sahabi. Dan sahabi secara bahasa diambil dari kata as-suhabah. Dan ini digunakan atas setiap orang yang bersahabat dengan selainnya, baik sedikit maupun banyak. Dan selanjutnya as-sahabi menurut para ahli hadis adalah setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah SAW meskipun tidak lama persahabatannya dengan beliau dan meskipun tidak meriwayatkan dari beliau sedikit pun. Lalu ada cara mengetahui sahabat. Yang pertama, diketahui keadaan seseorang sebagai sahabat secara mutawatir. Yang kedua, dengan ketenaran, meskipun belum sampai batasan mutawatir. Dan yang ketiga, riwayat dari seorang sahabat bahwa dia adalah sahabat. Terakhir, atau dengan menggambarkan dari dirinya bahwasannya dia seorang sahabat. Kitab-kitab yang terkenal mengenai sahabat. Yang pertama, kitab Ma'rifat Man Nazala min As-Sahabah Sa'ira Al-Buldan, karya Imam Ali bin Abdillah Al-Madini, wafat pada tahun 234 Hijriah. Yang kedua, kitab Tarik As-Sahabah, karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat pada tahun 256 Hijriah. Yang ketiga, Al-Isti'ab fi Ma'rifati Al-Ashab, karya Abu Umar bin Yusuf bin Abdillah yang masyhur dengan Ibnu Abdil Bar Al-Qurtubi, wafat pada tahun 463 Hijriah. Dan Usudul Ghabah fi Ma'rifat As-Sahabah, karya Izzuddin Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Atsir Al-Jazari,
wafat tahun 630 Hijriah. Selanjutnya, Tajrid Asma As-Sahaba, karya Al-Hafiz Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi, wafat tahun 748 Hijriah. Cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.